Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, berikut ini akan dijelaskan tentang optika geometri bagian kedua. Pokok bahasan yang akan disampaikan pada bagian ini antara lain adalah tentang cermin, kemudian tentang lensa, lensa ganda, serta alat-alat optika. Kita akan awali dari bagian yang pertama, yaitu tentang cermin. Cermin adalah sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Cermin sangat familiar bagi manusia, dan sejak 8.000 tahun silam manusia telah mengenal cermin alam dari bebatuan yang mengkilat. Dalam fisika optika mengenal tiga jenis cermin, yaitu cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Kita akan lihat pada gambar berikut ini, para pemirsa. Ini adalah contoh dari cermin datar, sering dipakai oleh kita semua. Kemudian bagian tengah ini adalah cermin cembung yang biasa digunakan sebagai kaca spion mobil atau motor. Kemudian ini adalah gambaran dari cermin cekung yang digunakan dalam menangkap sinyal, misalnya parabola. Kita akan awali dengan cermin datar, para pemirsa. Cermin datar adalah cermin yang berbentuk rata atau tidak lengkung. Cermin datar banyak digunakan untuk berhias maupun dijadikan komponen alat-alat tertentu seperti periskop dan lain-lain. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, sama besar. Kita lihat pada gambar berikut ini, para pemirsa, ini sebuah cermin datar, kemudian objek setinggi H ditempatkan di depan cermin pada jarak tertentu, maka untuk membentuk bayangan, yaitu dengan mengambil dua sinar. Yang pertama, sinar yang tegak lurus dengan bidang cermin, kemudian akan dipantulkan kembali dari ujung bedah. Kemudian yang kedua, dibuat mantul dengan sudut tertentu theta dari sumbu utama, kemudian akan dipantulkan dari sifat pemantulan cahaya pada hukum Snellius. Nah, maka sinar dua yang pertama ke arah belakang kita tarik titik-titik, kemudian dari arah kebalikan pantulan itu ditarik titik-titik, ketemu antara dua sinar ini adalah posisi P aksen atau posisi dari bayangan. Jadi kalau objek setinggi H, bayangan H aksen sama dengan H sama besar, kemudian tegak. Nah, ini contoh orang yang bercermin di depan cermin datar. Kemudian yang kedua, para pemirsa, kita akan lanjutkan dengan cermin cekung. Cermin cekung memiliki tiga sinar istimewa, yaitu yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini sejajar sumbu utama, kemudian akan dipantulkan titik fokus. Kemudian yang kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini sinar yang berwarna hijau muda melalui fokus, maka akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan atau R, maka akan dipantulkan kembali ke arah semula, yaitu sinar yang berwarna jingga, ini yang ketiga, maka dia akan dipantulkan melalui arah semula atau dipantulkan balik. Nah, kemudian sinar 1, 2, dan 3 itu akan ketemu di satu titik. Kalau ini objek berwarna biru, maka akan terbentuk bayangan yang berwarna jingga. Nah, kemudian ada satu sinar yang keempat, yaitu sinar yang melalui perpotongan sumbu utama dengan bidang cermin akan dipantulkan dengan sudut pantul yang sama dengan besar sudut datang. Nah, itu adalah sinar-sinar istimewa pada cermin cekung atau cermin konvergen atau cermin positif.
rumus yang berlaku pada cermin ini, para pemirsa, yang pertama, jarak fokus itu setengah dari jari-jari kelengkungan. Jadi kalau kita buat jari-jari kelengkungan, maka tengah-tengahnya ini adalah titik fokus. Kemudian yang kedua, seper F sama dengan seper S plus seper S aksen, di mana F adalah jarak fokus, S jarak benda, dan S aksen jarak bayangan. Kemudian yang ketiga, M perbesaran perbandingan antara jarak bayangan dengan jarak benda dan tinggi bayangan per tinggi benda. Ini ada minusnya, kemudian diberikan tanda mutlak. Nah, dari hasil perhitungan nanti, para pemirsa, sifat bayangan yang terbentuk, kalau S aksen itu ketemu positif, artinya bayangan nyata. S aksen ketemu negatif, maya. H aksen positif, tegak. H aksen terbalik, H aksen negatif, terbalik. Sedangkan M lebih besar satu, artinya diperbesar. Lebih kecil satu, artinya diperkecil. Yang ketiga, para pemirsa, adalah cermin cembung. Cermin cembung itu istilah lainnya adalah cermin divergen atau cermin negatif. Sama juga dengan cermin cekung, ada tiga sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Jadi arah lengkungnya kebalikan. Ini yang berwarna ungu, sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Yang kedua, sinar datang menuju ke fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Itu sinar yang hijau muda, yaitu menuju ke fokus, maka dia akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang menuju ke pusat kelengkungan atau R akan dipantulkan kembali ke arah semula, yaitu yang berwarna oranye. Ini menuju ke pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Kemudian sinar yang berwarna merah muda ini itu bukan sinar istimewa. Ini untuk menggambarkan sinar melalui perpotongan antara sumbu utama dengan bidang cermin akan dipantulkan dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datar. Nah, keempat-empatnya ini akan ketemu di satu titik. Ini adalah posisi dari bayangan. Nah, kemudian rumus yang berlaku untuk cermin cembung, yang pertama F sama dengan setengah R, karena pusat kelengkungan, ini tengah-tengahnya adalah jarak fokus atau titik fokus. Kemudian rumus yang kedua, karena ini cermin negatif, maka persamaan jarak fokusnya negatif. Min seper F sama dengan seper S plus seper S aksen. F-nya adalah jarak fokus, S jarak benda, S aksen jarak bayangan. Kemudian M perbesaran sama dengan harga mutlak S aksen per S sama dengan minus H aksen per H. Nah, kalau kita menghitung perbesaran, maka dimutlakan artinya diambil harga positif. Tapi kalau kita nanti melihat sifat bayangan, maka tanda mutlaknya dihilangkan, minusnya diperhitungkan. Nah, sedangkan sifat bayangannya sama dengan pada cermin cekung, ini berlaku umum para pemirsa. Kalau ketemu S aksen positif nyata, S aksen negatif maya, H aksen positif tegak, H aksen negatif terbalik, M lebih besar satu diperbesar, dan M lebih kecil satu diperkecil. Nah, itu adalah cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kita akan lengkapi dengan beberapa soal. Soal yang pertama, para pemirsa, objek setinggi 10 cm ditempatkan 16 cm di depan cermin cekung dengan jari-jari kelengkungan 24 cm. Tentukan posisi, tinggi, perbesaran, dan sifat bayangan, dan gambarkan jalannya sinar. Nah, penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, diketahui H tinggi benda 10 cm, S jarak benda 16 cm, R jari-jari kelengkungan 24 cm, berarti jarak fokusnya setengahnya, yaitu 12 cm. Nah, ini adalah rumus-rumus yang berlaku untuk cermin cekung, para pemirsa. Nah, kemudian kita terapkan rumus yang di tengah ini, seper F sama dengan seper S plus seper S aksen, seper F-nya 12, kemudian S-nya 16, S aksen, ini akan kita cari. Dari persamaan ini,
maka kita peroleh S aksen sama dengan 40 cm. Positif artinya nyata. Kemudian dari perbandingan S aksen per S sama dengan min H aksen per H, rumus yang ketiga ini para pemirsa, mutlaknya dihilangkan, ya minnya diikutkan. Jadi S aksen 48, S-nya 16, minus H aksen yang kita cari hanya 10 cm diketahui. Nah, sehingga dari sini diperoleh H aksen minus 30, artinya negatif itu terbalik. Kemudian perbesarannya minus H aksen per H sama dengan 30/10 sama dengan 3 kali diperbesar. Jadi M perbesaran mutlak, negatifnya nggak diperhitungkan. Kemudian sifat bayangannya dari sini nyata, kemudian terbalik diperbesar. Nah, ingat sifat-sifat yang ada di kotak jingga ini. Nah, kemudian gambar jalannya sinar. Ini sumbu utama, kemudian bidang cerminnya. Sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui fokus. Kemudian yang kedua melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Perpotongan dua sinar istimewa ini posisi dari bayangan. Jadi ini H aksen. Jarak dari objek sampai vertex O sama dengan S. Kemudian jarak dari vertex O sampai dengan posisi bayangan itu sama dengan S aksen. Nah, F ini adalah setengah dari kelengkungan. Demikian para pemirsa. Kemudian soal yang kedua, objek setinggi 10 cm ditempatkan 15 cm di depan cermin cembung dengan jari-jari kelengkungan 20 cm. Tentukan posisi, tinggi, perbesaran, dan sifat bayangan, kemudian gambar jalannya sinar. Jadi diketahui H 10 cm, S jarak benda 15 cm, R jari-jari kelengkungan 20 cm, maka F-nya setengahnya 10 cm. Ini persamaannya, ini sifat bayangannya selalu berlaku secara umum. Kita terapkan rumus yang di tengah, yang kedua, minus karena cermin cembung, min 1 F sama dengan 1 S plus 1 S aksen, F-nya 10, S-nya 15, S aksen dicari. Dari persamaan ini diperoleh S aksen sama dengan min 30/5 atau minus 6 cm. Negatif dari sini artinya maya. Kemudian dari S aksen per S sama dengan minus H aksen per H, mutlaknya dihilangi para pemirsa. S aksen min masuk ke sini juga minus. S-nya 15, H aksen dicari hanya 10 cm, diperoleh H aksen sama dengan positif 4 cm, artinya tegak. Sedangkan perbesarannya kita boleh pilih bisa S aksen per S atau H aksen per H. Kita terapkan yang S aksen per S berarti sama dengan 6/15 ketemunya 0,4. Lebih kecil dari 1 artinya diperkecil. Nah, jadi sifat bayangannya dari hitungan ini maya, kemudian tegak diperkecil. Nah, ini adalah gambaran jalan sinar. Arah bidang lengkungnya kebalikan dengan cermin cekung ya para pemirsa. Ini objeknya sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, kalau menuju ke pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali ke arah semula. Nah, dari sini perpotongan dua sinar istimewa merupakan posisi dari bayangan. Demikian contoh untuk cermin cembung. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.